Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita mampu untuk selalu bertakwa kepadanya dan selalu untuk menggali ilmu-ilmu yang tersebar di atas muka bumi ini. Dan tak lupa pula salawat beriringkan salam atas junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita dapat merasakan Islam hingga saat ini. Nah, tanpa memperpanjang mukaddimah, langsung saja perkenalkan, nama saya Wahyuni Mahbengi. Saya adalah mahasiswa YIN Takengon dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan tentang hadis akhir zaman. Nah, di mana di dalam pembahasan ini ada terdapat 3 pembahasan. Yang pertama yaitu hadis tentang Dajjal. Yang kedua, hadis tentang tanda-tanda kiamat. Dan yang ketiga yaitu hadis tentang akhirat. Nah, mari kita lihat sama-sama. Ini adalah hadis tentang Dajjal. Yang mana hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah itu menceritakan kepada para sahabat bagaimana Dajjal itu, bagaimana bentuk Dajjal itu. Nah, kemudian Rasulullah juga menceritakan kepada para sahabat bagaimana Dajjal itu menghasut umat muslim agar ikut bersamanya. Dan Rasulullah juga menceritakan kepada para sahabat selama apa Dajjal itu berada di muka bumi. Nah, kemudian Dajjal itu akan mendatangi akan menghampiri, akan menyinggahi seluruh dunia tanpa ada yang tersisa. Nah, disitulah Dajjal menghasut atau mengajak umat muslim agar ikut bersamanya. Kemudian pada saat itu juga Nabi Isa alaihissalam pun turun untuk menghancurkan atau untuk mengalahkan Dajjal. Nah, setelah itu Allah pun membangkitkan Ya'juj dan Ma'juj. Dan mereka datang dengan cepat dari tempat yang tinggi. Bagian terdepan dari kelompok itu akan melewati danau Tiberia. Lalu mereka meminum habis air danau tersebut. Sehingga ketika rombongan yang paling akhir melewatinya, mereka berkata, sesungguhnya dahulu danau ini ada airnya. Nah, kemudian pada saat itulah Nabi alaihissalam dan para sahabat pun terkepung. Sampai-sampai sebuah kepala sapi lebih berharga bagi mereka daripada 100 dinar bagi seorang di antara kalian pada hari ini. Nah, kemudian Nabi Isa alaihissalam dan para sahabat pun berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Maka dari itu Allah mengirimkan ulat yang menyerang leher mereka sehingga mereka semua mati mendadak. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dan para sahabat turun semua ke daerah tersebut. Tidak sejengkal tanah pun yang didapatinya, melainkan tanah itu penuh dengan bau busuk. Nah, ketika mereka sedang berada dalam keridhaan Allah yang demikian, tiba-tiba Allah mengirim angin baik yang berhembus melewati ketiak mereka. Angin tersebut mencabut roh setiap mukmin dan muslim sehingga yang tertinggal hanyalah orang-orang jahat pada waktu itu. Mereka pun hidup dengan melakukan hubungan badan secara terang-terangan seperti keledai. Pada saat itulah kiamat terjadi. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis ini terdapat kandungan hadis, yaitu yang pertama, penegasan adanya Dajjal dan keterangan tentang hebatnya bencana yang ditimbulkannya. Yang kedua, di antara sifat Dajjal ialah rambut sangat keriting, matanya seperti buah anggur, hampir keluar dan tidak bercahaya karena dia orang yang salah satu matanya cacat. Yang ketiga yaitu Dajjal keluar dari daerah antara Irak dan Syam. Yang keempat yaitu Dajjal tinggal di dunia selama 40 hari.
Nah, kemudian kandungan hadis yang selanjutnya yaitu kerusakan yang ditimbulkan oleh Dajjal cepat sekali memenuhi dunia sehingga orang mukmin tidak dapat menyelamatkan diri dari kejahatannya. Nah, selanjutnya Dajjal diberi beberapa tanda-tanda yang luar biasa sebagai ujian bagi manusia. Selanjutnya boleh membesar-besarkan perihal seorang pembohong dan Dajjal untuk menerangkan dahsyatnya bencana yang mereka ciptakan dan agar umat Islam mewaspadainya. Nah, ini juga ada beberapa kandungan hadis dari hadis di atas. Nah, kemudian masuk kepada hadis nomor 1809, di mana terjemahan hadis ini yaitu dari Rib'i bin Hirashi, dia berkata, "Aku pernah pergi bersama Abu Mas'ud al-Asy'ari menemui Huzaifah bin al-Yaman alaihissalam. Abu Mas'ud berkata kepadanya, "Sampaikanlah kepadaku hadis tentang Dajjal yang pernah engkau dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Huzaifah berkata, "Sesungguhnya Dajjal akan keluar sedang dia membawa air dan api. Adapun orang lihat sebagai air sebenarnya adalah api yang akan membakar. Sedangkan yang mereka lihat sebagai api sebenarnya adalah air yang dingin lagi segar. Nah, barang siapa di antara kalian yang mengalami masa itu, maka hendaklah dia memilih yang kelihatannya api, karena sesungguhnya yang kelihatan api itu adalah air yang segar lagi lezat." Abu Mas'ud berkata, "Aku pun telah mendengarnya." Nah, adapun kandungan hadis dari hadis di atas, yaitu yang pertama, penegasan dahsyatnya bencana yang dibawa Dajjal agar orang beriman mewaspadainya. Yang kedua, yaitu Dajjal diberikan kelebihan yang luar biasa, yang tidak pernah diberikan kepada selainnya. Yang ketiga, Dajjal mendatangi orang-orang dengan membawa sesuatu yang mereka senangi dan mereka benci, yaitu air dan api. Selanjutnya, air yang dibawa Dajjal tidak lain adalah api, sedangkan api adalah air. Yang dia miliki hanyalah bentuk lahirnya, namun hakikatnya tidaklah demikian. Nah, yang terakhir yaitu hadis ini menunjukkan bahwa Dajjal melakukan sihir. Nah, indera manusia terkadang tertipu. Ini sudah menjadi kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Berita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Dajjal pun menguatkannya. Nah, ini hadis selanjutnya yaitu hadis nomor 1810. Di mana terjemahan hadis ini yaitu dari Abdullah bin Amr al-Ash radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dajjal akan keluar di kalangan umatku, lalu dia tinggal selama 40 hari. Kemudian Allah Ta'ala mengutus Isa bin Maryam, lalu dia mencarinya dan membunuhnya. Setelah itu orang-orang tinggal selama 7 tahun, tidak ada permusuhan sedikit pun antara dua orang di antara mereka. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin dingin dari arah Syam, sehingga tidaklah seorang pun di permukaan bumi yang di dalam hatinya terdapat kebaikan atau iman seberat biji sawi, melainkan angin tersebut akan mencabut rohnya. Meskipun salah seorang di antara kalian bersembunyi di perut bumi, niscaya angin itu akan masuk untuk mencabut rohnya. Nah, maka dari itu, tinggallah orang-orang yang dengan ringan melakukan kejahatan dan memuaskan nafsu mereka, seringan burung terbang. Mereka tidak mengenal kebajikan, saling memusuhi dan menzalimi antara yang satu dan yang lain, layaknya binatang buas, serta mereka tidak menolak kemungkaran. Kemudian syaitan pun menjelma kepada mereka seraya berkata, "Maukah kalian memenuhi ajakanku?" Mereka menjawab, "Apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Diperintahkanlah kepada mereka untuk menyembah patung-patung, sementara pada waktu itu rizki mereka melimpah dan kehidupan mereka mewah. Sesudah itu ditiupkanlah sangkakala. Setiap orang yang mendengarkan akan miring sisi lehernya yang satu dan tegak sisi lainnya. Orang pertama yang mendengarnya adalah seorang yang sedang memperbaiki telaga untanya. Lalu dia pingsan dan pingsan pula manusia lainnya. Kemudian Allah mengirim hujan semacam sperma kaum pria atau bayangan sehingga tubuh mereka bertumbuhan. Nah, setelah itu ditiuplah sangkakala kedua, lalu tiba-tiba mereka semua berdiri menunggu ketentuan selanjutnya. Ada yang berseru kepada mereka, "Wahai kalian manusia, kembalilah kepada Rabbmu, tahanlah mereka. Sesungguhnya mereka akan ditanya."
Ada yang berkata lagi, keluarkanlah orang-orang yang akan dimasukkan ke neraka. Terdengar pertanyaan, dari berapa? Jawaban pun terdengar, dari setiap 1000 orang ambillah sebanyak 999 orang. Beliau bersabda, pada hari itulah Allah menjadikan anak-anak beruban dan betis Rabbul Alamin disingkapkan. Hadis riwayat Muslim. Nah, adapun kandungan hadis dari hadis tersebut yaitu yang pertama, penetapan lamanya Dajjal akan tinggal di bumi yaitu selama 40 hari. Yang kedua, penegasan turunnya Isa alaihi salam dan beliau akan membunuh Dajjal di pintu Lut. Yang ketiga yaitu Islam dan As-Sunnah mencabut rasa dendam, dengki, dan permusuhan selama 7 tahun tanpa sedikit pun muncul permusuhan antara dua orang di antara mereka. Nah, kemudian orang-orang yang beriman akan dicabut rohnya sebelum hari kiamat terjadi. Yang kelima, hari kiamat hanya akan menimpa orang-orang jahat yang mempunyai kekhususan berupa senang berbuat keji dan menzalimi antara yang satu dengan yang lainnya. Yang keenam yaitu syaitan mampu merubah bentuk menjadi seperti manusia. Yang ketujuh, tujuan puncak syaitan menggoda manusia adalah membuat mereka menyekutukan Allah dengan menciptakan berhala dan patung untuk disembah. Yang kedelapan, semua orang yang mendengar tiupan sangkakala pertama pasti akan mati. Yang kesembilan, tiupan sangkakala kedua akan menghidupkan orang yang mati dan membangkitkan mereka yang berada di dalam kubur. Nah, yang terakhir, hadis ini menegaskan adanya hari kembali kelak, berkumpulnya umat manusia di padang mahsyar, dan adanya hisab. Hamba Allah akan diminta pertanggungjawaban atas segala amalnya di dunia. Nah, kemudian hadis tentang Dajjal yaitu hadis nomor 1811, di mana terjemahan hadis ini yaitu dari Anas radhiyallahu anha. Dia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu negeri pun yang tidak disinggahi Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Tidaklah ada satu celah pun dari jalan menuju Makkah dan Madinah, melainkan di sana ada para malaikat berbaris menjaganya. Dajjal turun di daerah yang tidak dapat tumbuh. Kemudian Madinah bergoncang sebanyak 3 kali sehingga Allah mengeluarkan semua orang kafir dan orang munafik dari kota itu. Hadis riwayat Muslim. Nah, adapun kandungan hadis ini yaitu yang pertama, bencana Dajjal memenuhi bumi dan menimpa penduduknya kecuali Makkah dan Madinah. Yang kedua yaitu malaikat menjaga Mekah dan Madinah serta mencegah Dajjal memasukinya. Dan yang ketiga, Madinah akan membersihkan setiap orang munafik, sesat, dan kafir hingga keimanan saja yang tetap berada di Madinah. Selanjutnya itu hadis nomor 1812, di mana hadis ini yang artinya dari Anas radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum Yahudi Asbahan akan mengikuti Dajjal sebanyak 70.000 orang. Mereka memakai pakaian tailasah. Hadis riwayat Muslim. Nah, adapun kandungan hadis ini yaitu pengikut Dajjal adalah dari golongan Yahudi. Yang kedua, ahlul bid'ah, orang yang fajir dan orang fasik memiliki tanda khusus bagi pengikut Dajjal yaitu jubah at-tailasan. Nah, yang ketiga, sebagian ulama berpendapat bahwa hukum memakai atelasan adalah karena alasan di atas. Nah, selanjutnya hadis tentang Dajjal nomor 1813, di mana yang berbunyi wa an ummi syarikin radhiyallahu anha annaha sami'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yanfiranna annasu minad dajjali fil jibali, rawahul Muslim. Nah, dari Ummu Syarik radhiyallahu anha bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah orang-orang melarikan diri dari Dajjal ke gunung-gunung. Hadis riwayat Muslim. Nah, kandungan hadis ini yaitu yang pertama, anjuran untuk melarikan diri dan menjauhi kawasan yang terkena bencana. Yang kedua, keterangan tentang kedahsyatan dan keburukan bencana Dajjal. Selanjutnya hadis nomor 1814, yang mana artinya dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu bencana yang lebih besar daripada masa antara terciptanya Adam sampai terjadinya hari kiamat daripada bencana Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Nah, adapun kandungannya
Bencana Dajjal adalah bencana yang paling besar sepanjang masa, mulai dari terciptanya manusia sampai hari kiamat terjadi. Yang kedua, hanya segelintir orang yang dapat selamat dari kejahatan Dajjal, yaitu orang yang dilindungi Allah dan diperteguh dalam memegang Islam dan As-Sunnah. Selanjutnya yaitu hadis nomor 1815, di mana terjemahan hadis ini adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Dajjal muncul lalu ada seorang laki-laki dari orang-orang mukmin yang hendak mendatanginya. Bertemulah dia dengan para pengawal, yaitu pengawal bersenjata. Mereka kembali bertanya kepada orang itu, hendak kemana kamu? Dia menjawab, aku mau mendatangi orang yang telah muncul ini. Mereka kembali bertanya kepadanya, tidakkah engkau beriman kepada Tuhan kami? Orang itu menjawab, Rabb kita telah jelas. Mereka berkata, bunuhlah dia. Namun sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, bukankah Tuhan kalian melarang membunuh seseorang tanpa sepengetahuannya? Mereka pergi menuju Dajjal membawa orang itu. Setelah orang mukmin ini melihat Dajjal, dia berkata, hai sekalian manusia, sesungguhnya orang ini adalah Dajjal yang disebut-sebut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dajjal pun memerintahkan mereka agar orang ini dibentangkan. Dajjal berkata, pegangi dia dan pecahkan kepalanya. Setelah itu punggung dan perutnya dipukul. Kemudian Dajjal bertanya, berimankah kamu kepadaku? Dia menjawab, kamulah Al-Masih pembohong. Dajjal pun memerintahkan agar orang lain itu digergaji, dibelah menjadi dua, bagian dari ujung kepala hingga antara kedua kakinya. Setelah orang itu digergaji, Dajjal berjalan di antara kedua belahan itu, seraya berkata kepadanya, bangunlah kamu, bangunlah. Pemuda itu pun bangun, lalu kembali berdiri dan tegak. Kemudian Dajjal bertanya lagi kepadanya, apakah kamu beriman kepadaku? Orang itu menjawab, aku semakin yakin bahwa kamulah Dajjal. Selanjutnya dia berkata, saudara-saudaraku, sungguh tidak seorang pun setelah ini yang mampu membunuhku. Dajjal lalu menangkapnya untuk membunuhnya lagi. Allah menjadikan leher sampai tulang kerongkongan pemuda ini tembaga, sehingga Dajjal tidak mampu membunuhnya. Maka dari itu, Dajjal memegang kedua tangan dan kedua kakinya, kemudian dilemparkannya. Orang-orang mengira dia dilemparkan ke dalam neraka, tetapi sebenarnya dia benar-benar dilempar ke dalam surga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang inilah yang paling agung persaksiannya di sisi Rabb sekalian alam. Hadis riwayat Muslim. Nah, adapun kandungan hadis ini yaitu Dajjal memiliki beberapa sifat yang menunjukkan kebohongannya, antara lain pengakuan dirinya sebagai Tuhan. Yang kedua, sifat-sifat Rabb Tabaraka wa Ta'ala adalah sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sifat Dajjal menunjukkan kekurangan dan kelemahan. Selanjutnya yaitu ketika terjadi bencana, hendaknya seorang muslim bercermin kepada berita yang sahih dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya seyogyanya orang mukmin bersabar dan tetap teguh pendirian atas penyiksaan yang menimpanya di jalan Allah, sekalipun harus dipotong atau dibakar. Nah, kemudian Dajjal tidak mampu melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian keteguhan hati seorang mukmin dalam berperang kepada Islam dan As-Sunnah merupakan awal dari kehancuran pasukan Dajjal. Nah, yang terakhir, keterangan tentang betapa besarnya pahala orang mukmin yang teguh pendirian dalam menghadapi orang-orang zalim dan Dajjal, sementara dia tidak sedikit pun berpaling dari agamanya dan meninggalkan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yaitu hadis nomor 1816, yang mana artinya itu dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Dia berkata, tidak seorang pun yang lebih sering bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Dajjal selain aku. Beliau pernah bertanya kepadaku, apa yang membuatmu terlalu memikirkannya? Aku menjawab, mereka berkata bahwa Dajjal membawa segunung roti dan sesungai air. Beliau bersabda, hal itu lebih ringan bagi Allah daripada penyesatannya. Nah, adapun kandungan dari hadis ini yaitu, yang pertama, dianjurkan banyak bertanya tentang sesuatu yang dikhawatirkan menimpa diri seseorang.
Yang kedua, wajib mengetahui hal yang buruk agar dapat mewaspadainya. Yang ketiga, penegasan terjadinya peristiwa luar biasa yang dilakukan oleh Dajjal. Dan yang terakhir, terjadinya kejadian luar biasa dari tangan Dajjal merupakan pertanda yang mempertegas kebohongannya. Selanjutnya itu hadis nomor 1817, di mana yang artinya dari Anas radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang nabi pun melainkan dia telah mengingatkan umatnya tentang al-awar, atau yang salah satu matanya cacat, si pembohong. Ketahuilah bahwa Dajjal itu salah satu matanya cacat, sedangkan Rabb kalian tidak cacat sebelah mata. Tertulis antara kedua mata Dajjal itu kafaro atau kafir. Adapun kandungan hadis ini yaitu yang pertama, berita tentang Dajjal si pendusta yang salah satu matanya cacat telah diketahui oleh para nabi. Mereka semua mengingatkan umatnya untuk mewaspadai bencananya. Yang kedua, di antara metode dakwah para nabi dalam berdakwah kepada Allah adalah mengetahui jalan para pelaku dosa dengan harapan dapat menghindari jalan itu serta memberi peringatan dan menerangkan kepada umatnya. Nah, selanjutnya itu hadis nomor 1818. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku ceritakan kisah Dajjal yang tidak diceritakan oleh nabi selainku kepada kaumnya? Dia adalah seorang a'war atau salah satu matanya cacat. Dia datang membawa contoh surga dan neraka. Yang dikatakannya surga tidak lain adalah neraka." Nah, adapun kandungan hadis ini yaitu besarnya perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat beliau sehingga beliau menjelaskan kepada mereka sifat Dajjal yang belum pernah diterangkan oleh seorang nabi pun. Yang kedua, perhatian Nabi ini menunjukkan kesempurnaan dan keuniversalan agama Islam. Yang terakhir yaitu keterangan bahwasanya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang paling utama dan terakhir. Nah, kemudian hadis nomor 1819 yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut Dajjal di tengah-tengah orang banyak. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah benar-benar tidak awar. Ketahuilah, Al-Masih Dajjal mata sebelah kanannya cacat dan matanya seperti buah anggur yang muncul atau menonjol keluar. Nah, kandungan hadis ini yaitu keterangan bahwa Dajjal memiliki mata kanan yang cacat. Selanjutnya hadis nomor 1820, yang mana artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi hingga orang-orang Islam memerangi orang-orang Yahudi, sampai-sampai seorang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Lalu batu dan pohon itu berkata, "Hai Muslim, ini seorang Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah dia, terkecuali pohon Gharqad, karena pohon itu adalah pohon orang Yahudi." Nah, kandungan hadis ini yaitu perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencakup setiap orang yang diajak bicara dan orang-orang setelah mereka, khususnya yang mempunyai sifat-sifat dan ciri-ciri yang sama dengannya. Yang kedua yaitu Islam akan tetap ada sampai akhir zaman. Yang ketiga, perintah untuk membunuh orang-orang Yahudi dan menyelamatkan dunia dari kejahatan mereka. Yang keempat, peringatan bahwa generasi yang akan menghancurkan orang Yahudi sampai ke akar-akarnya dan memusnahkan mereka sehancur-hancurnya adalah generasi Muslim yang hanya menyembah Allah, Rabb semesta alam. Ini adalah pembahasan kedua, yaitu hadis tentang tanda-tanda kiamat, yaitu hadis nomor 1821. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, dunia tidak akan lenyap hingga ada seorang yang melewati kubur, lalu dia berhenti dan berguling-guling di atasnya seraya berkata, oh alangkah baiknya sekiranya aku menjadi penghuni kubur ini. Dia berkata demikian bukan karena agama, tetapi karena bencana besar yang menimpanya. Adapun kandungan hadis ini yaitu menerangkan banyaknya bencana, cobaan, kejahatan, dan dosa pada akhir zaman kelak. Kemudian orang yang berharap mati bukan karena agama, melainkan karena dahsyatnya bencana.
Nah, kemudian hadis nomor 1822 yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sampai sungai Efrat menyingkap gunung emas sehingga orang-orang saling membunuh untuk mendapatkannya. Setiap 100 orang harus tewas sebanyak 99 orang. Setiap orang dari mereka berkata, mudah-mudahan akulah yang selamat untuk memperolehnya. Nah, adapun kandungan hadis ini, yang pertama, hadis ini merupakan peringatan bahwa hari kiamat telah dekat, sementara pada waktu itu orang-orang lalai dalam mengingat bencana yang akan terjadi. Yang kedua, hadis ini memberitahu bahwa orang-orang mencintai kekayaan berupa emas dan mereka berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Yang ketiga, berlomba-lomba dalam memperoleh harta dunia dan keindahannya dapat mengakibatkan perbuatan zalim dan saling membunuh. Dan yang keempat, hadis ini memberi tahu tentang perkara gaib yang kenyataannya belum terungkap. Dan yang kelima, hanya mengambil harta dan emas berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut. Nah, kemudian hadis nomor 1823 yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penduduk Madinah nanti akan meninggalkan Madinah dalam keadaan yang paling baik. Tidak ada yang mendatanginya kecuali hewan-hewan yang hendak mencari makan, yaitu binatang-binatang buas dan burung. Orang yang paling akhir dikumpulkan adalah 2 pengembala kambing dari kabilah Muzainah. Kedua orang ini datang ke Madinah berteriak-teriak mencari kambing mereka. Ternyata mereka mendapati Madinah dipenuhi oleh binatang-binatang liar. Setelah sampai di jalan antara 2 gunung, mereka pun jatuh. Nah, adapun kandungan hadis ini, yang pertama, pemberitahuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara gaib yang akan terjadi pada akhir zaman nanti. Ia merupakan salah satu berita yang diwahyukan Allah kepada beliau, yaitu Madinah kelak akan menjadi sebuah negeri dengan kehidupan yang sangat berkecukupan dan paling baik. Yang kedua, pemberitahuan tentang orang yang paling akhir dihimpun. Berikut sifat kedua tersebut secara detail di antara profesi mereka sebagai pengembala. Kabilah mereka adalah Muzainah. Tujuan mereka ialah Madinah dan akhir tempat yang mereka capai yaitu jalan antara 2 gunung. Nah, kemudian hadis nomor 1824 yang artinya dari Abi Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada seorang khalifah di antara khalifah-khalifah kalian pada akhir zaman kelak yang akan memberikan harta dengan kedua tangannya tanpa menghitung-hitungnya. Hadis riwayat Muslim. Kandungan hadis ini yaitu sebuah berita gembira bagi orang mukmin bahwa harta akan melimpah di tengah mereka, begitu pula harta rampasan perang dari para musuh mereka. Hadis ini juga memberitahu bahwa pada akhir zaman kelak, Khalifah Rashidah akan kembali berkuasa. Selanjutnya hadis nomor 1825 yang artinya dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya akan datang suatu zaman kepada umat manusia. Pada masa itu, seseorang akan berkeliling membawa sedekah berupa emas, namun dia tidak mendapatkan seseorang yang mau menerimanya. Ketika itu, seorang laki-laki diikuti 40 orang perempuan yang berlindung kepadanya karena sedikitnya laki-laki dan banyaknya perempuan. Hadis riwayat Muslim. Adapun kandungan hadis ini, yang pertama, anjuran agar cepat mengeluarkan sedekah sebelum datangnya zaman yang tidak seorang pun akan menerimanya. Yang kedua, hadis ini menunjukkan melimpahnya harta benda yang dimiliki umat manusia ketika itu, sampai tidak diketahui siapa yang mau menerima sedekah. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan banyaknya peperangan dan pembantaian pada akhir zaman yang membuat banyaknya kaum laki-laki tewas, sehingga yang tinggal hanyalah perempuan. Selanjutnya hadis nomor 1838 yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka para pemimpin akan mengerjakan sholat mengimami kalian. Jika mereka benar dalam sholatnya, maka kalian mendapatkan pahalanya, dan jika mereka salah dalam
Dan jika mereka salah, maka kalian tetap mendapatkan pahala, sedangkan mereka akan menanggung dosanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kandungan hadis ini yaitu kekeliruan imam tidak mempengaruhi sahnya salat makmum apabila makmum benar. Yang kedua, imam bertanggung jawab atas salat makmumnya. Yang ketiga, hadis ini merupakan sanggahan kepada orang yang berpendapat bahwa apabila salat imam batal, maka batal pula salat makmum. Nah, kemudian hadis tentang akhirat, yaitu hadis nomor 1836, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anha yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jarak waktu antara dua tiupan sangkakala adalah 40. Mereka bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari? Abu Hurairah pun menjawab, aku tidak bisa menjelaskannya. Abu Hurairah berkata, aku tidak bisa menjelaskannya. Mereka bertanya lagi, apakah 40 tahun? Abu Hurairah berkata, aku tidak bisa menjelaskannya. Mereka bertanya kembali, apakah 40 bulan? Abu Hurairah berkata, aku tidak bisa menjelaskannya. Selanjutnya, beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, semua anggota badan manusia akan tersusun kembali. Kemudian Allah menurunkan air dari langit, maka mereka pun tumbuh seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Adapun kandungan hadis ini yaitu yang pertama, seyogyanya seseorang tidak bisa menjawab pertanyaan yang tidak dia ketahui jawabannya. Yang kedua, seluruh anggota tubuh akan hancur kecuali ujung tulang ekor. Yang ketiga, hadis ini menerangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan manusia untuk kedua kalinya. Yang keempat, hadis ini menerangkan proses terciptanya kembali semua makhluk. Selanjutnya hadis nomor 1845 yang artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hal pertama yang akan diadili di antara manusia pada hari kiamat adalah masalah darah atau pembunuhan. Nah, kandungan hadis ini yaitu hadis ini menerangkan betapa mulianya kehormatan jiwa manusia sehingga haram membunuhnya kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Yang kedua, hadis ini menerangkan beratnya masalah pembunuhan. Beratnya sebuah dosa sebanding dengan beratnya kerusakan dan hilangnya kemaslahatan yang ditimbulkan. Selanjutnya hadis nomor 1848 yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sering berjumpa dengan Allah, maka Allah senang berjumpa dengannya. Barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benci berjumpa dengannya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud adalah benci terhadap kematian? Semua orang di antara kami membenci kematian. Beliau menjawab, bukan demikian maksudnya. Akan tetapi apabila seorang muslim diberi kabar gembira tentang rahmat ridha Allah dan surganya, maka dia akan senang bertemu dengan Allah sehingga Allah pun senang bertemu dengannya. Sementara itu, orang kafir apabila diberitahu berita tentang azab Allah dan murkanya, maka dia benci bertemu dengan Allah sehingga Allah pun benci bertemu dengannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, adapun kandungan hadis ini yang pertama, rasa senang atau benci untuk bertemu Allah akan muncul ketika roh hendak dicabut dan keluar dari jasad, yaitu ketika taubat setiap hamba tidak lagi diterima. Kemudian setiap orang akan melihat kedudukannya ketika menjelang ajal dan waktu roh akan dicabut. Selanjutnya, senang atau benci bertemu Allah tidak berarti mengharapkan kematian atau membencinya. Selanjutnya hadis nomor 1852 yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Tidak juga dia akan menyucikan mereka, serta tidak akan melihat mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih, yaitu orang tua yang berzina, raja atau penguasa yang berdusta, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Nah, adapun selanjutnya yaitu hadis nomor 1853 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Saihan dan Jaihan, serta Eufrat dan Nil, semuanya termasuk di antara sungai-sungai surga. Hadis riwayat Muslim. Adapun kandungan hadis ini yaitu, hadis ini dipahami sesuai dengan konteks lahirnya. Allah Maha tahu terhadap rahasia di balik ciptaannya. Kemudian surga itu adalah makhluk dan memang benar adanya. Selanjutnya sungai-sungai tersebut penuh berkah dan diberkahi. Selanjutnya hadis ini merupakan petunjuk Nabi bahwa iman meliputi bumi yang dialiri oleh sungai-sungai tersebut. Oleh karena itu mayoritas penduduknya memeluk Islam. Selanjutnya hadis nomor 1857 yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, demam merupakan bagian dari panas tertinggi jahanam, maka dinginkanlah dengan air. Adapun kandungan hadis ini yaitu, hadis ini menerangkan bahwa panas karena demam merupakan bagian dari panas jahanam yang amat tinggi. Nah, kedua, dianjurkan mengompres wajah dan ujung jemari penderita demam dengan air. Pengobatan Nabi ini telah dibenarkan oleh kedokteran modern. Nah, selanjutnya hadis nomor 1866. Di mana terjemahnya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah undangan. Ketika itu beliau disuguhi daging kambing bagian tulang hasta yang memang kesenangan beliau. Setelah menggigitnya beliau bersabda, aku adalah penghulu umat manusia pada hari kiamat kelak. Tahukah kalian apa penyebabnya? Allah akan mengumpulkan umat manusia pertama hingga umat terakhir di sebuah dataran yang luas, sehingga seseorang yang dapat memandang dan memperdengarkan sesuatu kepada mereka, matahari pun mendekati mereka. Ketika itu, manusia sangat sedih dan susah, mereka tidak mampu menanggung dan tidak kuat memikulnya. Orang-orang berkata, tidakkah kalian menyadari betapa beratnya penderitaan kalian? Tidakkah kalian mencari orang yang dapat memberi syafaat kepada kalian di hadapan Rabb kalian? Sebagian di antara mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, Adam, ayah kalian. Mereka pun mendatangi Adam, kemudian berkata, wahai Adam, engkaulah bapak manusia. Allah telah menciptakanmu dengan tangannya. Dia meniupkan pada dirimu dari rohnya. Allah menempatkanmu di surga. Tidakkah engkau memberikan syafaat untuk kami kepada Rabb-Mu? Tidak tahukah engkau betapa beratnya penderitaan yang sedang menimpa kami? Adam berkata, sesungguhnya Rabb-Ku begitu murka. Dia tidak pernah semurka ini sebelumnya, dan tidak akan murka seperti ini setelahnya. Sungguh, dia telah melarangku mendekati pohon, lalu aku mendurhakainya. Aku hanya mengurusi diriku, aku hanya mengurusi diriku, aku hanya mengurusi diriku. Pergilah kepada yang lain, pergilah kepada Nuh. Mereka mendatangi Nuh dan berkata, wahai Nuh, engkau rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi. Allah telah menyebutmu dengan seorang hamba yang pandai bersyukur. Tidak tahukah engkau betapa hebatnya penderitaan yang sedang menimpa kami? Tidakkah engkau memberi syafaat untuk kami kepada Rabb-Mu? Nuh berkata, sesungguhnya Rabb-Ku begitu murka. Dia tidak pernah semurka ini sebelumnya, dan tidak akan murka seperti ini setelahnya. Sesungguhnya aku pernah mendoakan keburukan bagi kaumku. Aku hanya mengurusi diriku, aku hanya mengurusi diriku, aku hanya mengurusi diriku. Pergilah kepada yang lain, pergilah kepada Ibrahim. Mereka pun mendatangi Ibrahim dan berkata, wahai Ibrahim, engkaulah Nabi Allah dan kekasihnya dari penduduk bumi. Berilah syafaatmu untuk kami kepada Rabb-Mu. Tidak tahukah engkau betapa beratnya penderitaan yang sedang menimpa kami? Ibrahim berkata kepada mereka, sesungguhnya Rabb-Ku begitu murka, dia tidak pernah semurka ini sebelumnya, dan tidak akan murka seperti ini setelahnya. Sesungguhnya aku pernah 3 kali berdusta, aku hanya mengurusi diriku, aku hanya mengurusi diriku, aku hanya mengurusi diriku. Pergilah kepada yang lain, pergilah kepada Musa. Mereka pun mendatangi Musa dan berkata, wahai Musa, engkaulah Rasul Allah. Allah telah memberimu keutamaan di atas semua manusia dengan rahasia dan firman-Nya. Berilah syafaat untuk kami kepada Rabb-Mu.
tahukah engkau betapa beratnya penderitaan yang sedang menimpa kami? Musa berkata, sesungguhnya Rabbku begitu murka, dia tidak pernah semurka ini sebelumnya, dan tidak akan murka seperti ini setelahnya. Sesungguhnya aku pernah membunuh seseorang yang aku tidak perintah untuk membunuhnya. Aku hanya mengurusi diriku, aku hanya mengurusi diriku, aku hanya mengurusi diriku. Pergilah kepada yang lain, pergilah kepada Isa. Mereka pun mendatangi Isa dan berkata, wahai Isa, engkau adalah utusan Allah dan kalimatnya yang telah disampaikan kepada Maryam dan roh darinya. Engkau telah berbicara dengan orang-orang sewaktu masih dalam buayan. Berilah syafaat untuk kami kepada Rabb-Mu. Tidak tahukah engkau betapa beratnya penderitaan yang sedang menimpa kami? Isa berkata, sesungguhnya Rabbku begitu murka, dia tidak pernah semurka ini sebelumnya, dan tidak akan semurka ini setelahnya. Isa tidak menyebut satu dosa pun. Beliau hanya berkata, aku hanya mengurusi diriku, aku hanya mengurusi diriku, aku hanya mengurusi diriku. Pergilah kepada yang lain, pergilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, mereka pun datang kepadaku dan berkata, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Berilah syafaat untuk kami kepada Rabb-Mu. Tidak tahukah engkau betapa beratnya penderitaan yang sedang menimpa kami? Kemudian aku pergi ke bawah arsy. Di situ aku bersujud kepada Rabbku. Kemudian Allah mengajarkan sebuah pujian dan sanjungan untuknya kepadaku dan yang belum pernah ia ajarkan kepada seorang pun sebelumku. Allah berfirman, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, niscaya engkau akan diberi, mohonlah syafaat, niscaya akan diberi. Aku pun mengangkat kepalaku dan berkata, umatku ya Rabbku, umatku ya Rabbku. Allah pun berfirman, wahai Muhammad, masukkanlah umatmu yang tidak dihisap ke dalam surga melalui pintu bagian kanan di antara pintu-pintu surga, sedangkan yang lain masuk menyertai umat manusia lainnya melalui pintu-pintu yang lain. Selanjutnya beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya jarak antara dua sisi pintu dari pintu surga itu adalah sejauh antara kota Makkah dan Hajar, dan antara kota Makkah dan Bushra. Nah, adapun kandungan hadis ini yang pertama yaitu hadis ini menerangkan sikap tawadu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni beliau berkenan menghadiri undangan serta jamuan makan bersama para sahabatnya. Yang kedua, makanan yang paling disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah daging kambing, daging bagian tulang hasta kambing karena matangnya, mudah dicerna dan lebih lezat rasanya. Nah, kemudian hadis ini menerangkan keutamaan Rasulullah SAW bahwasanya beliau adalah pemimpin para nabi dan pemuka mereka di sisi Rabb semesta alam. Yang kelima, disyariatkan bagi seseorang yang mempunyai suatu hajat kepada orang lain atau memiliki urusan dengannya untuk menerangkan sifat-sifat sesuatu yang diinginkannya dengan jelas atau menerangkan keistimewaannya yang paling baik agar ia mudah dikabulkan. Nah, kemudian seseorang yang diminta mengerjakan sesuatu yang tidak mampu dia lakukan boleh meminta maaf atas ketidakmampuannya, serta dianjurkan untuk menyerahkan urusan itu kepada orang lain yang dipandang mampu untuk menyelesaikannya. Kemudian hadis ini menerangkan betapa dahsyatnya peristiwa ketika manusia dikumpulkan pada hari kiamat kelak. Dan kemudian hadis ini menetapkan sifat murka bagi Allah. Kemudian hadis ini menerangkan sifat tawadu para nabi alaihissalam karena mereka mengingat hal-hal yang pernah mereka lakukan pada masa lalu sehingga mereka merasa tidak memiliki apa-apa ketika menghadapi dahsyatnya peristiwa di mahsyar itu. Yang ke-10, hadis ini menerangkan keutamaan ulul azmi terhadap nabi-nabi lainnya karena merekalah yang mendapatkan permohonan secara khusus. Nah, selanjutnya hadis ini menjelaskan bahwa Nuh alaihissalam adalah utusan Allah pertama kepada umat manusia. Selanjutnya yaitu hadis ini menetapkan adanya al-wasilah atau perantara dan al-maqamul mahmud atau kedudukan yang mulia untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya pujian dan sanjungan bagi Allah tidak terbatas jumlahnya. Dan selanjutnya hadis ini menerangkan bahwa umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang terbaik. Dan selanjutnya
Hadis ini menerangkan sebagian keistimewaan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang baik datangnya dari Allah dan yang buruk datangnya dari saya sendiri. Jazakumullah khair. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.